Keluaran 28 ayat yang ke-15. Haruslah engkau membuat tutup dada penyataan keputusan buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah engkau membuatnya. Ayat 16. Haruslah itu 4 persegi, lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tata itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata. Permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lasurit, jaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata itu dalam tatahannya. Ayat 21, sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari 12 itu. Juga haruslah kau buat dengan tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya seperti tali terjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang dengan 2 gelang itu pada ujung tutup dada. Ayat 25. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhkannya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Ayat 27. Juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua ujung bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan pada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod. Ujung dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Ayat 29. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada penyataan keputusan itu, apabila dia masuk ke tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada penyataan keputusan itu, haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun, apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan itu, membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Ya, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang baru kita baca itu tentang bagaimana waktu itu Musa mendapat perintah Tuhan untuk pembangunan bait suci atau tabernakel. Dan di sana juga salah satunya adalah perlengkapan untuk imam besar. Yang mungkin tadi salah satu cuplikan videonya ada di sana. Dan salah satu pakaian untuk imam besar yang disorot di sana adalah baju efod. Gitu ya, mungkin tadi kita udah lihat videonya. Nah, di sini saya akan menyorot salah satu bagian dari baju efod, yaitu penutup dada yang disebut dengan tutup dada penyataan keputusan, gitu ya. Nah, di dalam tutup dada itu ada 2 buah batu yang tadi kita lihat jadi dimasukkan oleh imam besar, yaitu 2 buah batu yang berwarna hitam dan putih. Itu adalah Urim dan Tumim. Nah, pada video ini saya akan membahas lebih banyak mengenai Urim dan Tumim ini, gitu ya. Ini menindaklanjuti tentang video saya sebelumnya tentang bagaimana kita belajar menguji segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Peganglah apa yang ada padamu supaya jangan ada orang yang mengambil mahkotamu. Nah, pada video ini kita akan melihat bagaimana umat Tuhan menguji suatu keputusan, bagaimana umat Tuhan menguji segala sesuatu berdasarkan keputusannya dari Tuhan menggunakan 2 buah batu, yaitu Urim dan Tumim. Nanti kita lihat itu berhubungan dengan pada saat-saat seperti ini seperti apa, gitu ya. Oke, dalam firman Tuhan, Urim dan Tumim tidak banyak digambarkan seperti apa cara penggunaannya. Tetapi tadi kita udah lihat bahwa dia adalah 2 buah batu yang ditaruh di bawah penutup dada, gitu ya. Kita ambil ayat yang lain, yang tadi kita ambil ayat yang terakhir dalam Keluaran 28 ayat 30 tadi, gitu ya. Di ayat 30 dikatakan, dan di dalam tutup dada penyataan keputusan, itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun, apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Jadi dari sekian banyak aksesoris atau perlengkapan pada baju efod, dia ada di atas kepalanya, dia ada penutup dada tadi ya, penyataan keputusan, dia ada aksesoris di bawah dan segala macamnya. Salah satu yang tidak nampak itu adalah 2 buah batu yang disembunyikan di balik tutup dada penyataan keputusan, yaitu Urim dan Tumim tadi. Itu satu-satunya perlengkapan imam besar atau perlengkapan dalam baju efod yang sama sekali tidak nampak, gitu. Dan tadi udah kita lihat dalam videonya bagaimana itu penutup dada tadi terdiri 2 lapis, dan di tengah-tengahnya diletakkanlah batu tadi, yaitu Urim dan Tumim, gitu ya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan Harun harus menghadap itu dengan membawa itu di atas jantungnya, di atas tutup dada penyampaian tadi,
tutup dada penyataan keputusan tadi, ada 12 batu yang tersusun dalam 4 jajar ya. Masing-masing jajar ada 3 buah batu permata dan itu melambangkan 2 buah suku Israel. Gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat di Imamat bagaimana pada waktu itu Harun mulai ditahbiskan gitu ya. Dan akhirnya dipasanglah dia tutup dada penyataan keputusan tadi. Kita akan lihat dalam Imamat 8 ayat yang ke-8. Dibilang dikenakannya lah tutup dada kepadanya dan dibubuhkan di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Jadi jelas Urim dan Tumim tadi adalah sesuatu yang diletakkan di dalam tutup dada penyataan keputusan. Tutup dada itu tadi 2 lapis. Tadi kita lihat videonya ya. Gitu. Nah, kita bicara sekarang mengenai Urim dan Tumim ini lebih banyak. Apa sih sebenarnya Urim dan Tumim? Gitu ya. Itu adalah 2 buah batu yang pipih yang berwarna satu hitam dan putih. Gitu ya. Kata Urim di sana dituliskan dalam artinya adalah terang atau ya. Sedangkan Tumim itu artinya sempurna. Itu 2 buah batu yang ditaruh di dalam tutup dada penyataan keputusan. Dan guna batu ini adalah ada 2. Yang pertama dia menunjukkan suatu persetujuan apabila seorang imam besar menyatakan sebuah keputusan. Kalau imam besar menyatakan sebuah keputusan, maka batu ini menjadi peneguhan bahwa itu suatu keputusan yang benar. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah pada saat imam besar menanyakan sebuah keputusan, maka batu itu akan memberikan persetujuan iya atau tidak. Jadi yang pertama adalah meneguhkan sebuah keputusan, yang ketiga batu itu kan memberikan keputusan apakah dilakukan atau tidak dilakukan. Gitu ya. Dalam firman Tuhan tidak banyak diceritakan mengenai cara kerja batu Urim dan Tumim ini, gitu ya. Kita akan lihat beberapa ayat. Kita akan lihat misalnya dalam 1 Samuel 14 ayat 41. Pada waktu itu Saul bersama dengan Yonatan dan orang Israel sedang bertempur dan mereka mengalami kekalahan sehingga mereka tersudut sampai ke dalam sebuah hutan. Gitu. Dan di hutan itu kemudian Saul berkata bahwa terkutuklah orang yang mengambil madu di hutan ini sampai dengan besok hari. Karena kebetulan hutan itu penuh madu. Gitu. Dan semua orang tidak ada yang melakukan itu, tetapi Yonatan tidak mendengar perkataan Saul, sehingga dia memakan itu. Dan akibatnya pada waktu Saul bertanya kepada Tuhan, apakah dia mau menyerang orang Filistin atau tidak, Tuhan tidak menjawab itu. Gitu. Dan kemudian dia mencoba menanyakan itu pada Urim dan Tumim. Gitu ya. Kita akan lihat ayatnya di 1 Samuel 14 ayat 41. Lalu berkatalah Saul, "Ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hamba-Mu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu pada umat-Mu Israel, tunjukkanlah Tumim." Lalu didapatinya Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. Jadi pada waktu itu, Yonatan mengambil madu sehingga dia melanggar keputusan yang diambil oleh Saul ayahnya. Gitu. Dan waktu ditanyakan pada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Kemudian dibuat semacam undi pada waktu itu, dia dikatakan kalau memang yang bersalah itu adalah Saul dan Yonatan, maka tunjukkanlah Urim. Tetapi kalau yang salah orang Israel, maka tunjukkanlah Tumim. Gitu ya. Itu beberapa ayat yang menceritakan tentang Urim dan Tumim, tetapi tidak jelas sebenarnya penggunaannya untuk maksudnya cara kerjanya seperti apa. Gitu. Ada beberapa orang yang menafsirkan bahwa penggunaannya ada 3 macam, gitu ya. Memang itu tidak tertulis secara jelas di Alkitab. Penggunaan yang pertama adalah pada saat mereka menanyakan keputusan kepada Tuhan, seorang imam besar, gitu ya. Oh ya, perlu saya ingatkan lagi saudaraku bahwa Urim dan Tumim itu biasanya dipakai pada saat imam besar sudah berada di luar bait suci. Jadi kalau dia berada di dalam bait suci, imam besar biasanya menanyakan keputusan Tuhan langsung di dalam tabut perjanjian. Nanti di sana keluarlah keputusan dari Tuhan tentang apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, gitu ya. Tetapi pada saat imam besar tidak berada di bait suci, dia dalam kehidupan sehari, ada umat Tuhan yang datang menanyakan keputusan, maka imam besar tadi menanyakannya pada Urim dan Tumim tadi. Gitu ya. Dan salah satu penggunaannya, banyak orang yang bilang bahwa itu memang berada di dalam tutup dada penyataan keputusan. Karena itu dibilang penyataan keputusan, kenapa? Karena pada saat orang menanyakan keputusan kepada imam besar, maka si batu Urim dan Tumim tadi berpendar dan menyala. Gitu. Dan akhirnya nampaklah keputusan dengan salah satu dari 12 batu di tutup dada penyataan keputusan tadi menyala. Sehingga keputusan Tuhan muncul, suku mana yang bertindak, suku mana yang tidak boleh bertindak. Itu yang pertama.
Gitu. Jadi cara kerja Urim dan Tumim menurut banyak orang seperti itu. Imam besar tidak mengeluarkan dari tempatnya, tetapi pada saat ditanyakan kepada Tuhan, maka salah satu akan menyala. Dan itu akhirnya berpendar di antara 12 batu yang ada di tutup dada penyataan keputusan. Karena itu dibilang tutup dada penyataan keputusan. Keputusannya muncul dari tutup dada itu. Itu yang pertama. Ada orang juga yang berpendapat bahwa cara kerja Urim dan Tumim itu dengan cara 2 batu itu kemudian diambil oleh tangan imam besar. Kemudian pada saat dia menanyakan satu keputusan, pada saat dibuka, apabila yang putih yang menyala, maka berarti Allah menyetujui keputusan itu. Gitu. Pada saat yang hitam yang menyala, berarti Allah tidak menyetujui keputusan itu. Gitu. Itu ada beberapa orang yang beranggapan begitu cara kerjanya. Yang ketiga, ada orang juga yang beranggapan bahwa cara kerjanya adalah si batu tadi diambil oleh imam besar dari bawah tutup dada penyataan keputusan tadi, dan kemudian dilempar sebagai batu undi. Gitu. Nah, apabila yang putih yang menunjukkan tulisan di atas, maka dia yang dinyatakan iya. Apabila yang hitam yang di atas tulisannya, maka itu yang dinyatakan tidak. Alkitab tidak banyak menceritakan tentang cara kerja batu Urim dan Tumim ini. Tetapi Urim dan Tumim itu adalah batu di mana Allah menyatakan keputusannya kepada umatnya melalui imam besar pada saat imam besar berada di luar bait Allah. Gitu ya. Pada saat imam besar berada di bait Allah, maka semua keputusan datang pada saat imam besar masuk dalam tabut perjanjian, masuk ke ruang Maha Kudus ya, bertemu tabut perjanjian, dan malaikat Tuhan atau Allah berbicara di sana. Tapi pada saat imam besar keluar dari bait Allah, dia berada dalam kehidupan sehari-hari, maka Urim dan Tumim itulah yang membantu dia memutuskan sesuatu. Gitu. Yang mana cara kerja yang benar, Alkitab tidak menjelaskan secara detail. Jadi saya tidak akan bilang lebih banyak. Cuman yang jelas, Urim dan Tumim itulah dipakai sebagai sarana untuk berkomunikasi antara Allah dengan umatnya melalui imam besar. Pada saat imam besarnya tidak ada di bait Allah. Gitu. Dan kemudian cerita itu mulai berkembang. Mulai pada zaman nabi-nabi, penggunaan Urim dan Tumim ini sudah mulai tidak lagi banyak dipakai. Itu bahkan setelah umat Tuhan keluar dari kembali dari pembuangan Babilonia pada zaman Esra Nehemia, itu tidak banyak lagi menggunakan Urim dan Tumim karena mereka sudah mulai berpegang pada firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi. Gitu. Bahkan kalau Anda lihat dalam pada zaman Yesus di sana, pada saat setelah Yesus mati dan kemudian murid-murid yang 11 orang itu menunjuk murid yang ke-12 menggantikan Yudas Iskariot. Dalam firman Tuhan dikatakan mereka membuang undi untuk memilih siapakah rasul yang menggantikan Yudas Iskariot. Gitu, dan akhirnya dipilih Matias. Kita tahu ceritanya ya, tentang bagaimana mereka membuang undi. Gitu. Nah, itulah selewat mengenai Urim dan Tumim dalam firman Tuhan. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, mungkin ada satu ayat yang lain dalam 1 Samuel 28 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Jadi pada waktu itu, Urim disetarakan dengan perkataan nabi. Urim disetarakan dengan mimpi yang bisa disampaikan Tuhan melalui hamba-hambanya. Gitu ya. Makanya tadi saya sudah bilang, setelah masuk masa di mana banyak nabi Tuhan yang bernubuat, maka penggunaan Urim dan Tumim sudah tidak banyak digunakan lagi. Sekali lagi, Urim dan Tumim itu media untuk Allah berkomunikasi dengan umatnya melalui imam besar pada saat imam besar berada di bait suci. Pada saat imam besar tidak sedang bertugas di bait suci, maka Allah berkomunikasi dengan umatnya melalui Urim dan Tumim tadi. Walaupun saya sudah jelaskan bahwa cara kerjanya tidak begitu jelas. Alkitab tidak menjelaskan dengan detail bagaimana cara kerja Urim dan Tumim ini. Gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat lebih jauh tentang bagaimana dengan masa sekarang. Tadi saya sudah jelaskan bahwa video ini saya melanjutin tentang video yang sebelumnya tentang bagaimana kita menguji segala sesuatu. Gitu. Kalau pada masa perjanjian lama orang menguji suatu keputusan iya atau tidak, atau dia bertanya tentang keputusan Tuhan melalui Urim dan Tumim, bagaimana sekarang pada masa perjanjian baru? Bagaimana pada masa-masa sekarang? Gitu. Padahal Urim dan Tumim itu sendiri setelah mulai banyak nabi-nabi dan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, keberadaannya sudah mulai digantikan. Keberadaannya sudah mulai digantikan dengan firman Tuhan atau nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh para nabi. Gitu, sehingga mereka bisa mengetahui keputusan Tuhan, mereka bisa mengetahui kehendak Tuhan dari nubuatan para nabi. Gitu. Dan mereka bisa menguji itu semua. Dan sekarang kalau kita berhubungan dengan bagaimana kita menguji segala sesuatu dalam kehidupan sekarang, di video terakhir saya sudah jelaskan bahwa kita harus menguji segala sesuatu.
Dan kalau kita lihat sekarang, apa sih yang menjadi alat uji buat kita? Apa sih yang menjadi urim dan tumim untuk umat Tuhan sekarang? Gitu. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, ada dua seperti halnya urim dan tumim tadi, yaitu firman Tuhan dan yang kedua adalah Roh Kudus. Sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang aneh, itu sesuatu hal yang kita semua sudah sangat kenal. Gitu. Tapi saya di sini ingin menekankan kembali bahwa pentingnya pengetahuan kita, penguasaan kita, pengertian kita tentang firman Tuhan. Dan yang kedua adalah pentingnya pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itulah media Allah berkomunikasi dengan umatnya setiap saat dimanapun dia berada. Itulah manifestasi dari kehadiran Yesus sebagai Immanuel di tengah-tengah umatnya. Gitu. Kita akan bahas satu-satu tentang firman Tuhan. Gitu ya. Yang pertama adalah tentang firman Tuhan. Kita akan lihat dalam satu ayat di dalam Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Gitu. Jadi kita hanya bisa menguji segala sesuatu kalau kita kenal siapa sumbernya, yaitu Allah. Dan Allah menyatakan sumbernya itu melalui firman Tuhan. Gitu. Jadi firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang, itu salah satu dari dua alat uji di mana kita bisa menguji segala sesuatu. Itu orang yang baru bertobat, orang yang sudah lama melayani, orang yang sudah menjadi hamba Tuhan besar, buku pegangannya sama-sama Alkitab. Tidak ada buku yang lain. Tidak ada buku yang lain yang bisa menggantikan itu. Ini berbeda sekali dengan waktu kita belajar di sekolah misalnya. Kalau Anda SMP kelas 2 atau kalau Anda SMA, maka kalau kita naik ke tingkat berikutnya, maka buku yang lama kita tidak pernah gunakan lagi. Itu berbeda dengan Alkitab. Anda boleh bertobat 1 bulan yang lalu, kita boleh sudah melayani 20 tahun, tetapi yang menjadi pegangan kita adalah tetap Alkitab. Tetap itulah firman Tuhan yang menyatakan tentang siapa pribadi Allah. Itu. Akhir tahun kemarin kalau nggak salah, Presiden kita Joko Widodo pernah memberikan satu anjuran yang saya pikir cukup unik, gitu ya. Dia memberikan anjuran kepada anak-anak muda di Indonesia, kalau nggak salah sekitar bulan Novemberan tahun lalu ya. Dia bilang, anak-anak Indonesia tidak boleh gapkeun. Gapkeun. Gapkeun itu adalah gaptek, masalah keuangan. Gagap keuangan. Kita mungkin istilahnya lebih kenal, istilah biasa yang kita kenal adalah gaptek, gagap teknologi. Tapi Presiden Jokowi pada akhir tahun kemarin, dia ngomong masalah gagap keuangan. Dan dalam kehidupan umat Tuhan, kita tidak boleh menjadi umat Tuhan yang gagap Alkitab. Tidak boleh menjadi umat Tuhan yang gagap tentang ayat-ayat firman Tuhan. Kita harus tahu persis di mana ayat firman Tuhan itu, karena itu menjadi media uji. Karena itu menjadi sarana untuk kita menguji sesuatu benar atau tidak. Gitu. Nah, kalau kita biasa, Anda yang belajar di sekolah Alkitab atau di sekolah teologi, kita mengenal ada dua cara penafsiran atau dua cara menganalisa firman Tuhan atau Alkitab. Yang pertama secara eksegesis, dan yang kedua secara eisegesis. Satu ekse, satu eise. Gitu ya. Mungkin kalau Anda di sekolah Alkitab atau di sekolah teologi, Anda tahu tentang hal ini. Gitu ya. Tapi saya akan jelaskan secara sepintas. Eisegesis itu adalah kita mempunyai satu pemikiran, kita mempunyai satu konsep, yang kemudian kita cari ayat yang mendukungnya. Waktu kita melihat satu peristiwa, atau waktu kita melihat suatu kejadian, maka kemudian kita menyimpulkan sesuatu dan kita cari dukungan ayat firman Tuhan. Itu yang eisegesis. Sedangkan yang eksegesis, itu adalah kita mempelajari firman Tuhan secara menyeluruh. Pada saat kita mempelajarinya, maka dari sana akan timbul suatu pengertian yang muncul. Gitu. Eksegesis ini yang sering disebut orang dengan eksposisi. Sebenarnya itu adalah salah satu bagian dalam penyampaian firman Tuhan. Gitu. Dan eksegesis inilah yang kita harus kuasai. Eksegesis inilah yang kita harus belajar. Karena itu setiap kita pada saat kita udah bertobat berapa lama sekalipun, kita tetap harus mempelajari firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itu kita mendapat pengertian-pengertian. Gitu. Nah, kalau saya bisa jelaskan lebih detail, yang eksegesis itu, maka ada beberapa yang kita harus perhatikan. Pertama adalah kita harus memperhatikan konteks firman Tuhan yang disampaikan. Kita harus memperhatikan konteks ayat yang kita mau ambil. Kita tidak bisa mengacu pada satu ayat tertentu, tapi kita harus mengacu pada seluruh konteksnya. Itu yang pertama. Gitu. Dan yang kedua, setiap pengertian apapun yang kita dapat dari satu ayat, itu harus mendapat dukungan dari ayat lain. Itu yang kedua tentang eksegesis.
Dan yang ketiga, kita harus memperhatikan juga faktor-faktor yang lain, seperti misalnya sejarahnya seperti apa, sosial budaya pada waktu itu seperti apa, dan tentunya adalah waktu penulisannya seperti apa. Gitu. Nah, dari sana kita mendapat pengetahuan, pemahaman yang penuh tentang suatu ayat tertentu, sehingga kita tidak salah menafsirkannya. Gitu. Itu yang tentang eksegesis. Gitu ya. Jadi itu yang saya mau tekankan saat ini, supaya kita semua tidak menjadi umat Tuhan yang gagap dengan Alkitab, gitu ya. Jadi Anda, siapapun Anda, udah berapa lama Anda bertobat, maka kita tidak bisa menguji segala sesuatu tanpa Alkitab. Alkitab itu adalah sarana tertulis yang lugas tentang siapa Allah itu. Dan saya pernah jelaskan dalam salah satu video bagaimana menjelang akhir zaman Allah mengirim dua utusannya yang dianggap adalah Musa dengan Elia. Musa berbicara soal hukum yang tertulis, suatu firman Tuhan yang baku yang tertulis. Tidak ada kebenaran firman Tuhan apapun, tidak ada kebenaran apapun yang boleh bertentangan dengan Alkitab. Segala sesuatu harus sesuai dengan Alkitab. Dan kita tidak boleh sembarangan menafsirkan Alkitab. Alkitab harus ditinjau dengan konteksnya, dengan dukungan ayat-ayat yang lain, dan jangan lupa perhatikan faktor sejarah dan lain sebagainya. Itu adalah eksegesisnya. Kita tidak boleh menafsirkan Alkitab semau kita, kemudian kita mencari ayat pendukungnya dengan cara eisegesis. Kita tidak boleh melakukan itu. Gitu. Kita harus mencoba membuka sejarah secara objektif, konteksnya seperti apa, dan kita harus melihat apa sih namanya faktor-faktor lain yang tadi saya bilang. Dari sanalah akhirnya kita mengerti sesuatu hal sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Allah berkomunikasi dengan umatnya melalui firman yang tertulis, yaitu Alkitab yang kita punya. Gitu. Mari kita semua umat Tuhan, di video sebelumnya saya sudah tekankan, kita harus menguji segala sesuatu. Kita tidak bisa mengujinya apabila kita gagap dengan Alkitab. Gitu ya. Itu yang pertama. Dan seperti Urim dan Tumim tadi, yang kedua adalah kita bicara soal Roh Kudus yang berbicara dalam roh kita. Gitu ya. Jadi tidak ada orang yang mencoba-coba menafsirkan Alkitab atau menjelaskan Alkitab, sementara dia sendiri tidak bertobat dan menerima Yesus, atau bahkan dia non-Kristen. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kalaupun itu terjadi, maka itu hanya menjadi satu pengetahuan yang sama sekali tidak benar. Karena yang kedua adalah, orang yang bersangkutan harus ada Roh Kudus di dalamnya, dan rohnya bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu adalah yang kedua setelah Urim dan Tumim. Jadi yang pertama adalah firman Tuhan, dan yang kedua adalah Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Kita lihat ayatnya. Di dalam Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Melalui roh manusia, Allah berbicara. Roh manusia itulah pelita Tuhan. Karena itu Roh Kudus dikirim memenuhi roh kita. Supaya roh kita dengan Roh Kudus bersaksi bersama-sama bahwa kita adalah anak Allah. Dan roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Roh manusia itu yang di dalamnya ada Roh Kudus, itu yang membuat firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, pengetahuan Alkitab kita menjadi sesuatu yang hidup. Menjadi sesuatu yang bisa menguji segala sesuatu, bukan semata-mata pengetahuan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Gitu. Roma 9 ayat 1 dikatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berusaha. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Jadi sekali lagi, untuk menguji segala sesuatu kita butuh firman Tuhan, dan kita butuh Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Karena itu tidak bisa orang yang bukan Kristen, atau orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang yang menolak bahwa Yesus adalah Tuhan, dia mau mencoba menjelaskan Alkitab, itu tidak bisa. Karena firman Tuhan hanya akan hidup apabila ada roh Allah di dalam seseorang, dan roh Allah itu akan menjelaskan dan menerangkan semuanya. Itu seperti firman, seperti hukum, dan seperti firman yang akan datang pada akhir zaman, yaitu Musa dan Elia. Gitu ya. Sesuatu yang menghidupkan dan suatu hukum yang tertulis. Itu seperti Urim dan Tumim. Dua-duanya saling melengkapi, dua-duanya diperlukan. Kita tidak bisa bicara soal ngomong Roh Kudus saja, sehingga kemudian muncul teori-teori yang lain-lainnya. Ada orang yang penuh Roh Kudus, kemudian dia muntah-muntah dan lain sebagainya. Itu kita harus lihat dari firman Tuhan. Kebalikannya, kita tidak bisa mengacu pada firman Tuhan, sehingga itu hanya menjadi satu pengetahuan tanpa dihidupkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu harus menghidupkan semuanya, gitu loh. Kita lihat ayat yang lain. Dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yang mengajarkannya, itu bukan manusia, itu Roh Kudus dalam roh kita.
Gitu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Kalau orang berkata kita harus ingat firman Tuhan. Pada saat Yesus dicobai, maka keluar firman Tuhan. Dan yang mengingatkan itu bukan karena kita mencoba mengingatnya. Yang mengingatkan firman Tuhan bukan karena kita coba-coba mengingat-ingat seperti kita ingat matematika atau rumus-rumus fisika, bukan dengan cara seperti itu. Tapi karena Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkannya apa yang telah kukatakan. Kata firman Tuhan begitu. Itulah fungsi Roh Kudus. Itulah Urim dan Tumim bagi kita. Jadi kita umat Tuhan, kalau kita ingin menguji segala sesuatu, kita pengen bisa menentukan apakah itu sesuai atau tidak dengan firman Tuhan, kita butuh Urim dan Tumim kita. Urim dan Tumim itu adalah firman Tuhan, Alkitab yang kita punya, dan Roh Kudus. Alkitab kita kuasai dengan baik, Alkitab kita dalami dengan baik. Anda boleh bertobat 20 tahun, Anda boleh melayani sampai ke luar negeri, sampai kemana-mana, tapi Anda tidak boleh melupakan Alkitab. Kita tetap harus baca Alkitab, kita tetap harus merenungkan firman Tuhan. Dan bukan dengan semata-mata kita mencari peneguhan dari sebuah konsep yang kita karang sendiri. Tetapi itu datang karena kita membaca sesuai dengan konteksnya, itu datang karena kita membaca sesuai dengan faktor-faktor lain, dan itu dapat peneguhan dari ayat yang lain. Dan yang kedua, kita harus bersama-sama dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang mengajarkannya. Roh Kudus itu yang menghidupkan firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang bukan kata-kata, bukan cuma sekedar teori, tetapi menjadi sesuatu yang memang Allah sampaikan menjadi satu firman Tuhan yang hidup. Roh Kudus itulah yang menghidupkan semuanya. Itu adalah Urim dan Tumim bagi kita. Tadi saya sudah bilang di awal, Urim dan Tumim adalah media komunikasi Allah dengan umatnya pada saat imam besar berada di luar bait suci. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, inilah Urim dan Tumim yang datang dari Yesus. Yesus itulah imam besar kita. Dan karena dia ada, makanya dibilang dalam firman Tuhan, semuanya ditulis supaya kamu tahu bahwa Kristus adalah anak Allah. Karena ada Yesus, maka semua firman Tuhan itu dicatat. Semua perkataan dalam Alkitab, dari mulai Kejadian sampai dengan Wahyu, semuanya terfokus pada pribadi Yesus. Itulah imam besar agung kita. Itulah Urim dan Tumim kita. Dan yang kedua adalah Roh Kudus yang diutus untuk menjelaskan semuanya, untuk meneguhkan setiap firman Tuhan, untuk mengajarkan dan untuk mengingatkan setiap perkataan Yesus katakan. Jadi kita tidak ngomongin sesuatu yang muluk-muluk. Kalau Anda bicara soal bagaimana kita menguji segala sesuatu, miliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus dan gali firman Tuhan sebanyak mungkin. Kuasai firman Tuhan, mari belajar firman Tuhan. Mari dalami firman Tuhan dan mengerti lebih banyak lagi. Jelas ya saudaraku? Mudah-mudahan ini semua melengkapi video saya yang kemarin mengenai menguji segala sesuatu. Jadi di tahun ini kita udah bicara masalah introspeksi diri. Yang kedua saya udah bicara masalah bagaimana kita bertekun dalam rencana dan kehendak Tuhan. Yang ketiga kita udah ngomong bagaimana tentang menunggu waktu Tuhan. Dan terakhir adalah ujilah segala sesuatu pada saat kita menunggu waktu Tuhan. Dan hari video ini kita bicara tentang bagaimana cara mengujinya. Mengujinya adalah dengan firman Tuhan dan dengan Roh Kudus. Kesaksian Roh Kudus itu akan meneguhkan. Kesaksian Roh Kudus itu akan meneguhkan firman Tuhan yang ada. Dan jangan lupa, semua yang terjadi, semua kebenaran apapun yang disampaikan, itu harus mendapat peneguhan dari firman Tuhan. Tidak ada apapun yang boleh bertentangan dengan Alkitab. Tidak boleh ada tindakan apapun, ada pendapat apapun yang berlawanan dengan firman Tuhan. Semuanya harus mendapat peneguhan firman Tuhan. Itulah Urim dan Tumim bagi kita. Melalui dua hal ini, melalui Roh Kudus dan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab kita, Allah berkomunikasi dengan kita dan kita mengerti dan kita bisa menguji segala sesuatu. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.